Film berdasarkan kisah nyata yang berjudul Goodbye Christopher Robin tahun 2017 ini mengisahkan tentang kehidupan penulis buku anak-anak yang terkenal dan putranya, Christopher Robin, yang menginspirasi lahirnya Winnie the Pooh, karakter kesukaan anak-anak. Bersama ibunya dan pengasuhnya, Christopher Robin dan keluarganya terhanyut dalam kesuksesan buku-buku internasional tersebut, kisah-kisah mempesona yang membawa harapan dan kenyamanan bagi Inggris setelah Perang Dunia Pertama. Namun jika perhatian dunia tertuju pada Christopher Robin, apa dampak yang harus ditanggung keluarga tersebut? Penasaran dengan alur ceritanya yang seru? Segera nyamankan posisi rebahan Anda, dan tanpa berlama-lama lagi, langsung kita menuju ke alur ceritanya. Berlatar pada tahun 1916, pada saat Perang Dunia Pertama di mana Prancis dan Inggris berperang melawan Jerman. Ada seorang tentara Inggris bernama Alan Alexander Milne, biasa disapa Blue, yang terlihat bertempur di medan perang. Beberapa bulan setelah perang berakhir, Blue akhirnya bisa kembali pulang untuk menjalani hidupnya bersama istri tercintanya, Daphne. Sejak pensiun sebagai tentara, ia memutuskan untuk bekerja sebagai novelis. Seiring berjalannya waktu, Daphne kini berjuang untuk melahirkan anak pertama mereka. Dari luar kamar, Blue hanya bisa terdiam mendengar istrinya menjerit kesakitan tanpa bisa berbuat apa-apa. Sampai kelahiran anak laki-laki bernama Christopher Robin Milne. Tetapi Daphne dan Blue memberinya nama panggilan favorit Billy Moon. Pada usia 3 bulan, karena mereka terlalu sibuk, orang tua Billy setuju untuk menyewa babysitter bernama Noah untuk mengurusnya. Dari waktu ke waktu Billy selalu menghabiskan hari sendirian dengan Noah. Sekarang Billy telah tumbuh menjadi anak yang lucu, sedangkan Blue kini telah menjadi seorang novelis terkenal. Suatu malam, di peluncuran buku barunya, saat dia sedang memberikan pidato, trauma Blue tiba-tiba muncul kembali. Dia teringat kejadian di medan perang saat pasukan Jerman membantai teman-temannya. Dan dia memutuskan untuk meninggalkan acara tersebut. Di rumah, Blue menceritakan kepada Daphne dan salah satu temannya, Ernest, jika selama ini dia hanya berpura-pura baik-baik saja padahal nyatanya Blue tidak pernah bisa untuk melupakan trauma di medan perang sebelumnya. Ia kemudian mengajak Daphne untuk pindah ke sebuah rumah di pinggir hutan agar ia bisa tenang. Pada awalnya, Daphne menolak, ia merasa kehidupan mereka di London sempurna. Namun melihat kondisi suaminya yang sangat tertekan, Daphne terpaksa setuju. Keesokan harinya, keluarga mereka bersiap-siap untuk pindah. Blue sangat lega dan percaya jika dia menjauh dari keramaian, traumanya akan sembuh. Setelah membereskan barang, Noah dan Billy datang ke sana. Daphne memberikan hadiah untuk menemani Billy bermain. Hadiah boneka kecil bernama Pig, boneka harimau bernama Tiger, boneka keledai bernama Year, dan boneka beruang bernama Edward. Tetapi setelah pindah beberapa hari, Blue sepertinya tidak pernah bekerja sebagai penulis. Setiap hari yang dia lakukan hanyalah berjalan di hutan, membangun kandang ayam, dan bermain dengan Billy. Melihat itu Daphne kesal, Blue harusnya bisa memanfaatkan kesunyian di rumah ini untuk menulis buku baru, bukan sekedar main-main. Daphne pun kesal hingga mengancam akan pergi ke London jika Blue tetap tidak mau menulis lagi. Tapi alih-alih menghentikan Daphne, Blue malah membiarkan Daphne pergi. Beberapa saat kemudian Noah muncul dan mengatakan bahwa jika dia dan Billy akan pergi ke London. Billy telah memberitahunya dia ingin melihat binatang di kebun binatang. Sebagai seorang ibu bahkan ketika masih dongkol, Daphne tetap meluangkan waktu untuk menemani Billy ke kebun binatang. Malam itu, hanya Billy dan Noah pulang. Sementara Daphne menginap di rumah temannya. Daphne berencana untuk tetap ngambek sampai Blue bisa menerbitkan buku baru. Esoknya, Noah mendapat kabar bahwa ibunya sedang sakit parah. Dia kemudian buru-buru meminta izin untuk mengunjungi ibunya. Sekarang di rumah hanya tinggal Billy dan Blue. Sementara Blue sedang menulis, Billy mengatakan dia ingin ayahnya menulis buku khusus untuknya. Mendengar kata-kata Billy, Blue baru menyadari bahwa selama ini dia tidak pernah menghabiskan waktu berduaan dengan anaknya. Blue kemudian menyempatkan diri mengajak Billy jalan-jalan keliling hutan. Di hutan, Billy bercerita bahwa dia ingin mengganti nama boneka beruangnya dari Edward menjadi Winnie agar sama dengan nama beruang yang dia lihat kemarin di kebun binatang. Lalu tiba-tiba ada lebah. Blue lalu berkata kalau ada lebah, pasti ada sarang lebah di sekitar situ. Jika ada sarang lebah, berarti ada madu. Dan jika ada madu, pasti ada beruang. Blue lalu menunjuk ke sebuah pohon. Ternyata ada boneka beruang milik Billy. Melihat boneka kesayangannya, Billy begitu bahagia. Hari demi hari, mereka berdua melewatinya. Hubungan ayah dan anak pun tampak semakin dekat. Mulai dari makan bersama, bermain bersama, dan berolahraga bersama. Saat jalan-jalan bersama, Blue mengajak Billy melihat angsa di danau. Billy lalu bertanya apa nama angsa itu. Ayahnya menjelaskan bahwa angsa itu adalah binatang liar yang tidak punya nama. Billy dengan polosnya menamai angsa itu Pooh. Saat malam tiba, Blue tiba-tiba punya sebuah ide untuk buku barunya. Dia segera menghubungi temannya Ernest untuk datang. Ketika Ernest datang, Blue menceritakan idenya bahwa dia ingin membuat buku anak-anak yang menggambarkan Billy dan bonekanya. Mereka berdua kemudian mencoba membayangkan ide tersebut ke dalam sebuah buku cerita. Para makhluk khususnya tentang boneka beruang Billy bernama Winnie si beruang. Suatu hari, Ernest menemukan sebuah puisi.
Dia kemudian bertanya mengapa puisi sebagus ini tidak dikirim ke penerbit. Blue menjawab bahwa itu adalah puisi yang ditulis khusus untuk Daphne dan tidak akan pernah memberikannya kepada siapapun. Mendengarkan kata-kata Blue, Ernest tersentuh dan dia kemudian diam-diam mengirim puisi itu ke Daphne di London. Membaca puisi Blue, Daphne sangat tersentuh. Keesokan harinya Daphne memutuskan untuk pulang. Melihat ibunya telah kembali, Billy sangat gembira. Daphne lalu memberikan hadiah boneka ibu kanguru sebagai hadiah juga boneka anak kanguru yakni Kana dan Rue. Keesokan harinya, Ernest, Blue, dan Billy pergi ke bukit. Dalam perjalanan Blue memberitahunya bahwa dia berencana untuk memasukkan nama Billy sebagai salah satu karakter dalam buku cerita barunya Winnie the Bear. Dia dengan sungguh-sungguh menyarankan bagaimana kalau menggunakan nama asli Billy Christopher Robin. Mendengar ide tersebut, Blue langsung mengiyakan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan sang anak. Sebenarnya Billy sangat ingin menolak, namun dia hanya bisa diam saja. Sesampainya di puncak bukit, Ernest begitu terharu melihat indahnya alam pemandangan di sana. Pada masa Perang Dunia, di mana banyak daratan Eropa hancur, sulitnya mencari tempat yang damai seperti tempat ini. Bisa melihat anak kecil bermain dengan aman adalah momen mengharukan yang sulit mereka temui. Malam itu, sambil mengerjakan buku cerita, Blue merasa nama Winnie si beruang kurang pas. Mereka harus mencari nama baru yang lebih unik agar orang langsung mengingatnya. Blue teringat anaknya pernah menamai angsa dengan nama unik Pooh. Mereka berdua lalu memutuskan untuk berubah nama Winnie the Bear untuk Winnie the Pooh. Keesokan harinya Noah kembali bekerja di rumah Billy. Melihat Noah kembali, Billy langsung bersemangat. Selama berhari-hari Blue dan Ernest mengerjakan buku cerita mereka. Dan setelah semuanya siap, buku Winnie the Pooh langsung dicetak dan diterbitkan. Hanya dalam beberapa minggu, buku Winnie the Pooh terjual habis di seluruh Eropa. Semua orang sangat menyukai karya buku tersebut. Hingga suatu hari, ketika Billy sedang bermain di hutan, ada dua orang wartawan mencoba mengambil fotonya. Kedua wartawan tersebut mengetahui Billy Moon adalah Christopher Robin yang asli dari buku cerita Winnie the Pooh. Tidak lama kemudian Noah datang dan melarang mereka mengambil foto tanpa izin. Saat membawa Billy pergi ke rumah, Noah melaporkan tentang dua reporter tadi sore kepada orang tua Billy. Mendengar berita itu mereka tidak marah. Daphne sebenarnya senang dan berpikir bahwa Billy akan segera menjadi artis terkenal. Daphne sebenarnya mendukung jurnalis serta media untuk mengekspos anaknya. Keesokan harinya, Billy diundang ke wawancara oleh majalah terkenal. Semua orang yang tahu Billy adalah Christopher Robin berkerumun datang ke sana. Setelah wawancara itu, Billy menjadi semakin terkenal. Bahkan hutan damai tempat dia biasa bermain, kini menjadi taman wisata Winnie the Pooh. Berita taman wisata Winnie the Pooh menyebar ke seluruh Eropa. Tidak hanya itu, Blue dan Daphne juga diundang ke Amerika untuk pembukaan toko boneka beruang Winnie the Pooh. Di pesta pembukaan, beberapa orang terus membicarakan tentang Christopher Robin. Di sana, Blue merasa kecewa. Dahulu ketika dia merilis novel baru, dialah yang terkenal sebagai penulis. Tetapi dalam buku Winnie the Pooh ini semua orang hanya mengenalnya sebagai ayah Christopher Robin bukan sebagai penulis. Di hari ulang tahunnya Billy mendapat ucapan selamat ulang tahun dari ayahnya yang berada di Amerika. Billy sangat bahagia karena belum pernah menerima ucapan selamat ulang tahun. Namun di tengah perbincangan terdengar seperti suara orang lain. Ternyata ucapan selamat dari ayahnya hanya basa-basi saja karena ayahnya kini sedang diundang untuk wawancara di salah satu stasiun radio. Kata-kata itu hanya agar orang menilai jika hubungan ayah dan anak itu tampak dekat. Di akhir pembicaraan ketika telepon akan dimatikan, Blue mengucapkan selamat tinggal Christopher Robin. Billy tidak mengerti apa-apa. Dia lalu bertanya ke Noah kenapa ayahnya yang selalu memanggilnya Billy sekarang malah memanggilnya Christopher Robin. Noah tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Billy. Keesokan harinya, orang tua Billy pulang. Baru saja sampai di rumah, Daphne segera menyuruh Billy untuk berganti pakaian dan berkata bahwa mereka akan pergi ke suatu tempat yang menyenangkan. Billy senang dan mengira ayah dan ibunya ingin mengajaknya jalan-jalan. Tapi, Billy salah. Blue dan Daphne malah membawanya ke toko mainan. Manajer toko menjelaskan kepada Billy bahwa dia telah membuat kontrak dengan orang tua Billy. Bahwa Billy harus bertemu dengan penggemarnya sebagai Christopher Robin. Mendengar itu, Billy kesal dia tidak ingin berpura-pura menjadi Christopher Robin. Tetapi setelah diyakinkan terus-menerus oleh ayahnya, Billy terpaksa setuju. Ketika bertemu dengan fans, Billy pura-pura tersenyum. Melihat kekuatan anaknya tersenyum, hati Blue sakit. Sebenarnya jauh di lubuk hati, Blue tahu kalau Billy tidak nyaman dengan semua itu. Tapi Blue merasa apa yang dia lakukan saat ini adalah benar karena nanti uang hasil jualan buku dan main Winnie the Pooh akan diberikan kepada Billy ketika dia besar nanti. Suatu sore, waktu sedang bermain dengan Noah, tiba-tiba Billy bertanya apakah ada tempat di dunia yang orang tidak tahu Winnie the Pooh. Jika ada maka Billy ingin tinggal di sana. Mendengar kata-kata Billy tersebut, Noah bersedih. Seorang anak sekecil seperti Billy harusnya bisa hidup sebagai dirinya sendiri, bermain sesuka hatinya, dan mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, bahkan tidak berpura-pura menjadi tokoh fiksi hanya demi orang lain. Hari-hari Billy sibuk sekarang. Dia harus membalas puluhan surat dari para penggemarnya, berjalan-jalan dengan mengenakan pakaian yang sama persis dengan Christopher Robin di buku. Bahkan wawancara di beberapa stasiun radio hingga larut malam. Meski sedang depresi, Billy tetap menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. Di malam hari, ketika terbangun dari tidur, Billy melihat Noah dijemput oleh seorang laki-laki. Billy kesal dan tidak ingin Noah diambil oleh orang lain. Keesokan harinya Billy menceritakan kepada orang tuanya tentang tadi malam.
Daphne dan Blue menjadi sangat marah dengan kabar itu dan mengatakan bahwa mereka telah membayar dengan harga yang mahal agar Nou bisa fokus mengurus dan membahagiakan Billy. Namun, Nou malah sibuk mencari kebahagiaan sendiri di luar rumah. Mendengar perkataan sang majikan, Nou kesal. Selama ini dia selalu bekerja dengan baik dan berusaha membahagiakan Billy saat orang tuanya tidak ada di rumah. Tapi hanya karena dia pergi kencan, dia malah dimarahi. Nou lalu bilang bukan hanya karena Daphne sudah melahirkan Billy lalu Daphne sudah bisa disebut ibu yang baik hanya dengan melahirkan, karena sapi pun juga melahirkan. Dia juga sudah muak dengan Blue, bukan karena Blue hanya memberi Billy nafkah sehingga tugasnya sebagai seorang ayah sudah selesai. Jika hanya memberi makan, monyet juga memberi makan anaknya. Tugas orang tua yang sebenarnya adalah membuat anaknya merasakan arti dari kebahagiaan di dalam keluarga. Dengan kekecewaan, Nou memutuskan untuk berhenti. Nou lalu berpamitan dengan Billy. Setelah semua yang Nou lalui merawat Billy sejak kecil, mereka mengalami begitu banyak momen indah bersama. Nou meminta Billy untuk tidak melupakan semua kenangan mereka agar mereka bisa terus berhubungan sekalipun mereka berdua sudah tidak bertemu lagi. Malam itu, Blue terus merenungkan semua kata-kata Nou. Blue mulai merasa bahwa dia selalu terlalu sibuk sampai-sampai tidak punya waktu untuk bermain dengan anaknya, Billy. Di sore hari, Blue memutuskan untuk mengajak Billy jalan-jalan di kebun binatang. Di sana, semua pengunjung tetap memperhatikan Billy. Bahkan pemilik kebun binatang pun nekat memaksa Billy untuk berfoto dengan beruang padahal itu sangat berbahaya. Beruang tersebut bisa saja menyerang Billy. Dari kejadian itu, Blue sadar bahwa semua yang dia lakukan selama ini bukan untuk kebahagiaan Billy melainkan hanya egois semata. Di rumah, Blue kembali merenungi kejadian di kebun binatang tadi. Kini, Blue sudah mengambil keputusan. Tak lama kemudian, Billy datang. Blue mengungkapkan bahwa mulai saat ini dia akan berhenti menulis buku Winnie the Pooh dan akan menyekolahkan Billy ke sekolah asrama. Ayahnya berharap saat masuk sekolah asrama nanti, Billy bisa bersosialisasi dengan teman-teman barunya sebagai Billy Moon bukan sebagai Christopher Robin. Mendengar keputusan itu, Billy sangat senang. Setelah sekian lama harus berpura-pura untuk menjadi orang lain akhirnya dia bebas bermain sendiri. Tapi sialnya, di sekolah, teman-teman Billy malah menindasnya selama bertahun-tahun di sana sampai mereka dewasa. Mereka terus menindas Billy dengan memanggilnya dengan nama yang paling dia benci yaitu Christopher Robin. Kebencian Billy pada Christopher Robin di buku Winnie the Pooh semakin besar. Suatu hari, di sekolah, pemerintah sedang mengadakan seleksi wajib militer. Setiap anak yang sudah cukup umur dipilih untuk dikirim berperang. Ketika dipilih, ternyata Billy tidak lulus. Dia kemudian dikirim pulang. Pada tahun tersebut, setiap anak laki-laki yang sudah cukup umur wajib mengikuti wajib militer. Namun ada standarnya yaitu mulai dari berat badan, tinggi badan, riwayat kesehatan, hingga kekuatan fisik. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka mereka akan dipulangkan. Anak laki-laki yang dipulangkan tersebut biasanya dianggap oleh masyarakat sebagai pecundang atau orang lemah karena tidak sanggup berjuang membela negaranya. Di rumah, ayahnya mengajak Billy jalan-jalan di hutan bekas taman wisata Winnie the Pooh yang sekarang tutup. Melihat semua kenangan di sana, Billy sakit hati. Dia merasa bahwa Winnie the Pooh telah menghancurkan hidupnya selama ini. Billy lalu meminta ayahnya untuk membantu memasukkannya ke dalam tentara melalui jalur orang dalam. Dia yakin, dengan koneksi dalam ayahnya, Billy akan bisa ikut perang bela negara. Pada awalnya, Blue menolak. Dia takut anaknya akan mati di medan perang sama seperti teman-temannya dulu. Tapi Billy mengatakan bahwa sejak kecil dia selalu menuruti setiap perintah dari ayahnya tanpa melawan sedikit pun perintah yang selalu ia lakukan meski harus mengorbankan masa kecilnya. Billy memohon agar kali ini Blue mengabulkan keinginannya. Mendengar permintaan itu, dengan berat hati Blue terpaksa mengabulkannya. Beberapa hari kemudian, surat perintah wajib militer Billy keluar. Blue lalu membawa Billy ke tempat stasiun. Sambil menunggu kereta, Blue kembali memohon pada Billy untuk tidak pergi. Dia akan memberikan seluruh kekayaannya kepada Billy detik itu juga asalkan Billy tidak berangkat. Tapi keputusan Billy sudah bulat. Billy mengatakan jika dia menerima semua hasil penjualan dari buku cerita Winnie the Pooh itu berarti dia setuju untuk menjadi Christopher Robin. Menjadi karakter fiksi yang bukan dirinya. Sejak kecil, Billy tidak pernah menginginkan ketenaran atau uang. Dia hanya ingin sosok ayah menemaninya bermain. Kata-kata Billy telah menamparkan Blue. Blue kini sangat menyesal telah menyia-nyiakan waktu yang berharga bersama putranya. Dia teringat kembali saat itu adalah hari ulang tahun Billy kecil. Dia tidak dengan tulus mengucapkan selamat ulang tahun kepada putranya bahkan di akhir sebelum menutup telepon. Blue sebenarnya mengucapkan selamat tinggal kepada Christopher Robin. Tetapi sekarang, sambil menonton kepergian anaknya, Blue berkata dalam hatinya, jangan pergi Christopher Robin. Jangan pergi Billy Moon, jangan pergi anakku. Tiba pada suatu hari, Blue mendapat surat. Dan di dalam surat itu tertulis bahwa Christopher Robin Milne biasa dipanggil Billy Moon dinyatakan hilang di medan perang. Membaca surat itu, hati Blue hancur. Dia terus menangis di kamar Billy. Begitu banyak penyesalan yang dia rasakan. Jika saja dia tidak pernah menulis buku cerita Winnie the Pooh. Jika saja dia lebih memperhatikan putranya. Mungkin semua ini tidak akan terjadi. Dan Blue tidak akan kehilangan Billy Moon. Hari demi hari, Blue dihabiskan bersama istrinya dengan penuh kesedihan. Walaupun ada kemungkinan Billy masih hidup, namun semua itu hanyalah kemungkinan. Malam itu, Blue berdoa dan memohon kesempatan kedua untuk bertemu anaknya lagi. Jika doanya dikabulkan Tuhan, Blue berjanji tidak akan menyia-nyiakan Billy lagi. Dan doa itu terkabul. Ternyata Billy masih hidup, dan dia pulang dengan selamat. Billy Moon.
Keesokan harinya, Blue membawa Billy ke bukit tempat mereka dulu bersama Ernest. Di situ, Billy menceritakan kisahnya kepada ayahnya ketika tersesat di medan perang. Timnya terpisah dari batalion dan hampir mati dikepung pasukan Jerman. Di tengah keputusasaan tiba-tiba salah satu rekannya sedang menyanyikan lagu Winnie the Pooh. Lagu yang sangat dia benci. Tapi saat rekannya bernyanyi, Billy mulai menyadari bahwa alasan mengapa semua orang hafal lagu tersebut adalah karena setiap lirik lagunya membuat orang merasa seperti di rumah sendiri. Mereka merasa aman, nyaman dan hangat. Seolah bisa melupakan kejamnya perang meski hanya sesaat. Untungnya bala bantuan datang membantu. Billy dan timnya akhirnya berhasil memukul mundur tentara Jerman. Dan Billy dapat kembali dengan selamat. Sejak saat itu, Billy perlahan sudah bisa memaafkan ayahnya, memaafkan masa lalu, dan mulai menerima Winnie the Pooh dalam hidupnya. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, jangan mudah percaya dan terhasut pada apa yang dikatakan orang. Saya narator channel Harlim Movie beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terus saksikan video kami dan jangan lupa berikan komentar di kolom komen, like, dan subscribe channel Harlim Movie ini juga ya agar kami bisa semangat untuk membuat konten. Terima kasih sudah menonton dan salam, Harlim Movie. Body's aching. I'm tired of dwelling in the dark. It's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing. It should have been you. Another time, another place. I just know. It could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. I could be driving to your place, but now the ground is shaking. Could be a phase, but it feels like it will never go away.